Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Krisponesia Handayani dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar fisika dan IPBA. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam lagi, teman-teman sudah ada yang tahu belum sih apa sih pengertian dari gaya? Kalau belum, mari kita bahas. Gaya adalah gerakan mendorong atau menarik suatu benda yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak. Lalu ada jenis-jenis gaya. Yang pertama gaya otot, kedua gaya listrik, ketiga gaya magnet, keempat gaya gravitasi, dan kelima ada gaya gesek. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah gaya otot. Kalian pernah tidak melihat mobil yang sedang mogok lalu didorong oleh pemilik mobil tersebut? Nah, kira-kira itu termasuk ke dalam gaya apa ya? Benar sekali, itu termasuk ke dalam gaya otot. Jadi, gaya otot ini merupakan kekuatan yang dihasilkan manusia oleh tenaga ototnya untuk menggerakkan suatu benda. Nah, contohnya tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ketika seorang supir mendorong mobil ini dari ujung menggunakan tenaga ototnya. Dengan begitu, supir ini menggunakan gaya otot untuk bisa mendorong mobilnya. Lalu, jenis gaya yang kedua adalah gaya listrik. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, ketika di dalam suatu ruangan yang terasa panas, lalu kita menghidupkan kipas angin, udaranya akan terasa sejuk, bukan? Nah, kalian tahu bukan itu termasuk ke dalam jenis gaya apa? Ya benar, gaya listrik. Nah, jadi gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada di dalam medan listrik. Yang ketiga ada gaya magnet. Kalian pernah tidak membuka atau menutup pintu kulkas? Lalu kalian pernah tidak menempelkan magnet atau hiasan di sekitaran pintu kulkas? Kalian tahu tidak itu termasuk ke dalam gaya apa? Ya benar, gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dimana terciptanya dari sebuah bentuk dorongan serta tarikan yang berasal dari magnet. Contoh lainnya adalah ketika sebuah penjepit atau paku yang didekatkan oleh magnet, dia akan menyatu dengan magnet. Itu disebut juga dengan gaya magnet. Yang keempat ada gaya gravitasi. Nah, teman-teman sebelumnya tahu kan seperti apa pohon kelapa itu? Nah, ketika pohon kelapa itu berbuah dan buahnya jatuh ke tanah, kira-kira itu disebut gaya apa ya? Ya, benar, gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan dari adanya tarikan bumi. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, ketika buah kelapa jatuh ke bawah atau ke tanah, itu disebut juga dengan gaya gravitasi. Lalu yang kelima ada gaya gesek. Nah, teman-teman, ketika kita sedang berjalan menggunakan sepatu atau sendal, pasti kita melewati atau melakukan pergesekan di lantai atau jalanan yang sedang kita lewati. Nah, itu disebut juga dengan gaya gesek. Jadi, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya persentuhan antara dua permukaan benda dengan arah berlawanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh gaya dan gerak terhadap suatu benda. Kita kan sudah mengetahui ternyata gaya dapat mempengaruhi gerak dari suatu benda. Nah, contoh-contohnya dapat kita ketahui dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika membuka dan menutup pintu, lalu ketika mendorong meja, yang mejanya awalnya diam lalu didorong, akhirnya meja tersebut bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika bus yang sedang melaju, tiba-tiba berhenti akibat direm oleh sopirnya. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya seperti plastisin. Plastisin yang awalnya hanya berbentuk bulat atau kotak, kita ubah menjadi bentuk yang kita inginkan. Lalu ada pot yang terbuat dari tanah liat.
Yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya ketika seseorang ingin melemparkan bola voli itu ke atas, tetapi bola voli itu malah terlempar ke arah depan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun penjelasan saya. Saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.